Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita ketemu di video materi tentang game element. Nah, video materi yang ada di video ini menggunakan referensi dari ini ya, dari buku ini. Nah, video ini akan menjadi 3 seri, yaitu seri pertama, seri elemen formal, seri kedua, seri elemen dramatis, dan seri ketiga, seri elemen sistem dynamic. Oke, begitu ya. Kalau gitu kita mulai saja materinya. Video game elements yang pertama ini kita akan membahas tentang formal elements. Formal elements ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu ada layers, ada objektif, goals, ada prosedur, ada goals, ada results, ada konflik, ada boundaries, dan ada outcomes. Kita masuk materi pertama yaitu players. Nah, gimana sih ketika kita mendesain sebuah game, kita harus mendefinisikan, kita harus menentukan terlebih dahulu banyaknya pemain yang akan memainkan game kita. Game kita ini mau dibuat 1 pemain, 2 pemain, atau lebih dari 2 pemain. Nah, terus juga game design ini juga harus spesifik. Maksudnya spesifik formatnya, layar formatnya, bagaimana? Apakah single player versus gamenya, versus environment gamenya, apakah player versus player, maksudnya pemain lawan pemain, atau multiple individual, atau unilateral multiplayer, atau multilateral competition, atau cooperative play, atau team competition. Misalnya seperti ini. Nih, gambar yang ada di sini. Sudah lihat ya. Nah, ini single player. Game ini hanya butuh 1 orang pemain dan memenangkan komputer saja. Tidak perlu pemain lain. Tapi game yang ini butuh 2 orang pemain. Yaitu misalnya si A melawan si B. Dan itu butuh 2 orang pemain. Nah, lalu ada juga player formatnya multiple individual players versus game. Jadi, kamu bersama teman-temanmu lebih dari 1 orang melawan game atau melawan AI atau melawan komputer. Gitu. Atau bisa juga 1 pemain melawan banyak pemain. Jadi, namanya unilateral multiplayer. Nah, ini contohnya adalah Minecraft yang Marco Polo, seperti itu. Jadi, ya, pemain itu melawan banyak pemain. Nah, tapi ada juga namanya multilateral competition atau free for all. Jadi, kalian ketemu dalam satu tempat, lalu kalian saling melawan, one versus one versus one versus one. Gitu. Nggak berbeda sama yang player versus player. Kalau ini banyak pemainnya, tapi dia dalam satu waktu, dalam satu tempat, mereka menjadi musuh. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tim versus tim. Ya, ini biasanya kamu memainkan satu tim, lalu melawan teman kamu, atau beberapa orang melawan beberapa orang, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objektif. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar objektif kan, waktu kalian bahas di korup. Nah, ini objektif ini akan dispesifikkan lagi. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini objektif ini atau nama lainnya goals. Ya, jadi tujuan kamu, tujuan pemain itu apa ketika mainin game kamu? Tujuan dari game, tujuan pemain ya, tujuan pemain, misalnya pemain goals-nya adalah
memenangkan sebuah pertandingan atau menyelamatkan dunia, misalnya itu goals-nya. Objektif-objektif itu the way kamu mencapai goals yang besar ini, seperti itu. Gitu ya. Nah, goals ini ada banyak, ada beberapa jenis. Ada short term goals, ada long term goals, ada ultimate goals. Nah, kalau short term itu objektifnya itu yaitu tadi objektif. Jadi dia long term itu yang besar, yang tujuan utamanya, ya lalu si kecil-kecil itu tujuan utamanya itu kecil-kecil, nah dia dan pendek waktunya tujuannya seperti itu. Nah, banyak tipe-tipe dari objektif. Ya, kemarin sudah saya bahas sedikit di waktu belajar Korlo. Ya, saya ulang lagi nggak apa-apa ya. Apa aja yang bisa, tipe-tipe objektif. Ada capture, ada chase, ada race, ada alignment, ada rescue, escape, solve, outbid, beat the clock, collect, build, destroy, exploit, advance story. Jadi ini contohnya adalah tipe-tipe dari objektif yang bisa kamu pilih, kamu gunakan untuk menjadi sebuah goals atau objektif. Seperti itu. Nah, goals-nya itu harus bagaimana tujuan itu. Nah, tujuan itu harus jelas tujuannya apa. Jadi kamu harus bisa mendeskripsikannya secara jelas, secara konkret, secara nyata, masuk akal, achievable, bisa dicapai, lalu bisa menantang pemain, lalu bisa rewarding. Rewarding itu maksudnya adalah bisa dikasih reward. Nah, ini yang terakhir ini bisa pilihan, bisa diganti juga dengan goals yang baru atau game selesai. Nah, lalu kita bahas selanjutnya, ada namanya prosedur. Nah, prosedur ini seperti di gambar seperti di gambar ini, kamu bisa lihat, pasti kamu tidak asing ya, dengan 5W 1H. Who, what, where, when, why, and how. Nah, itu apa aja? Maksudnya adalah, prosedur adalah metode permainan, ya, metode, jadi prosedur itu gimana sih prosedurnya? Nah, jadi itu kamu harus bisa menjelaskan metode permainannya, gimana action play-nya, playersnya harus ngapain, terus gimana caranya supaya dia bisa mencapai goals tadi. Nah, itu gimana caranya kamu harus menjelaskan dalam 5W 1H. Seperti itu. Nah, tipe-tipe prosedur. Selanjutnya, nah ini ada ya tipe-tipe prosedur ya. Tipe-tipe prosedur itu bisa kamu ada namanya setup atau starting action. Berarti kamu gimana caranya Selanjutnya ada tipe-tipe prosedur. Nah, tipe prosedur ini ada setup or start action, itu gimana cara memainkan gamenya harus ada. Lalu ada prosedur progression, yaitu ada prosedur yang harus ada pernyataan bahwa prosedur yang sedang di gamenya ya, prosedur yang sedang berlangsung setelah starting action tadi. Gitu. Lalu ada special action. Special action itu available atau tersedia secara kondisional, baik itu elemen satu atau bagaimana status permainan itu. Lalu selanjutnya ada resolution or resolving. Nah, itu dia bikin gameplaynya itu supaya selesai, permainannya berakhir. Seperti itu. Nah, lalu kita pindah, selanjutnya adalah rules atau bahasa Indonesianya aturan.
Nah, aturan itu sebenarnya dibutuhkan di dalam sebuah game. Nah, kenapa dibutuhkan di dalam sebuah game? Karena aturan itu menentukan objek permainan dan tindakan yang dilakukan dan diizinkan oleh para pemain. Nah, aturan itu bisa di-state secara manual dengan tulisan, dengan tutorial, atau bisa juga secara eksplisit di game itu sendiri. Kamu buat bisa tertulis atau tidak, seperti itu. Nah, yang pertama ini ada rules defining object. Nah, rules defining object ini, nah sebenarnya adalah di gamenya itu punya objek-objek yang terbuat dari serangkaian variabel yang kompleks, yang membuat pemain itu tidak sadar bahwa itu sebenarnya membatasi atau membuat aturan-aturan itu. Nah, seperti itu. Ada juga yang rules affecting procedure. Nah, rule affecting procedure ini rule affecting procedure itu aturan-aturan yang mempengaruhi prosedur. Misalnya nih, playernya tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, makanya kan ada aturan nih, aturannya pemain ini kamu nggak benar nih jawab pertanyaannya, maka akan dikasih kesempatannya untuk yang lain, pemain lain. Contohnya, jadi kayak rules-nya, aturannya mempengaruhi prosedur seperti itu. Nah, bisa juga karena pemain itu karena pemain itu terpengaruh oleh prosedur, maka misalnya prosedurnya jika kamu tidak bisa menyelesaikan level, maka kamu akan berkurang nyawanya. Nah, itu akan mempengaruhi prosedur kamu pemainnya. Jadi karena sudah habis nyawanya, makanya kamu harus mengulang lagi seperti itu. Oke, nah rules ini mempengaruhi complexity and depth. Jadi game itu ada dua jenis, ada yang kompleks. Kompleks itu macamnya banyak. Ada game yang macamnya dikit tapi kedalamannya dalam. Maksudnya adalah jadi bisa aja fiturnya banyak tapi mudah gitu menggunakan gamenya. Ada juga yang game fiturnya sedikit, tapi kedalamannya makin lama membutuhkan skill yang mumpuni atau butuh dari newbie menjadi mastery seperti itu. Itu skill mastery seperti itu. Nah, selanjutnya dari aturan tersebut, dari aturan itu ada tipsnya. Tipsnya harus gampang. Game should be easy, baiknya gampang, dipelajari, tapi susah untuk menjadi master. Jadi dibutuhkan skill tertentu untuk menjadi master. Nah, lalu adalah maksimal kedalaman itu berdasarkan pilihan pemain, tapi kompleksitas yang minimal itu harus bisa diingat. Jadi jangan sampai game itu terlalu sulit, jadi susah diingat, tidak mudah diingat. Nah, terus rules-rules-nya harus mudah untuk dikomunikasikan dengan pemain. Supaya memudahkan pemain tidak merasa bingung atau ditipu. Misalnya kayak, ini gampang tapi ternyata susah. Seperti itu. Terus juga harus disesuaikan dengan tema game. Dan harus konsisten. Seperti itu ya. Nah, itu bahasan kita dari rules. Lalu selanjutnya ada resource. Nah, resource itu apa sih? Bisa dilihat di sini ya, sudah mulai ada spill-nya, ya mulai ada. Nah, seperti apa sih? Nah, resource itu adalah yang digunakan hal-hal yang mensupport player untuk mencapai goals-nya. Nah, ini sebenarnya resource ini adalah
kamu sebagai game designer atau ketika tahapan game design itu penting banget karena sebenarnya apa aja sih yang harus yang harus dipakai atau hal apa aja sih yang harus dihindari atau harus misalnya kayak kamu harus melawan berapa musuh gitu. Nah itu resource dan menggunakan apa saja dan sumbernya dari mana saja. Nah resource ini bagaimana cara dapatnya itu resource dan resource itu penting sekali seperti itu. Nah ini ya contoh-contoh dari contoh-contoh dari resource bisa kamu lihat di sini. Ada nyawa, ada life, ada health, ada currency, ada action, ada energi, ada mana, ada time, ada move, ada turns, dan itu ada power up. Nah itu bisa dipilih disesuaikan dengan game yang akan kamu bisa. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan konflik. Nah, konflik itu apa? Game itu harus ada konfliknya. Nah, konflik itu sebenarnya hal-hal yang konflik itu sebenarnya dia mendukung pemain untuk mencapai goals-nya. Ya, selain tadi saya yang sudah sebutkan ada rules, ada prosedur. Nah, konflik ini juga penting. Kenapa? Karena sebenarnya konflik ini membuat game merasa lebih enjoy. Kenapa? Karena ada competitionnya, ada achievementnya. Jadi kayak sebenarnya dia ini menghalangi pemain untuk mencapai goals. Gimana sih? Katanya bisa mencapai, iya, tapi dia ini yang menghalangi konflik. Misalnya kayak racing gitu ya. Racingnya di jalanan itu kan nggak selalu mulus. Nah, misalnya nabraknya apa, konflik, dia seperti itu. Jadi dia tujuan, nah dia bisa memperlambat laju orang untuk mencapai goals-nya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini obstacle, opponents, puzzle, traps, dilemma, poor odds, incomplete information. Apa aja, jadi bisa dipilih. Gitu. Nah, tipsnya apa? Tipsnya ada 3 tips yang bisa saya share ke kamu. Ini ada, nah sebenarnya skill dibutuhkan untuk melewati konflik ini. Nah, caranya juga terpengaruh ke player experience. Misalnya gini, melewati konflik pemain melewati konflik yang pertama, oh iya dia belum bisa, terus dia mencoba lagi. Berarti experience yang pertama sama yang kedua itu sudah berbeda ya, experience dalam hal menggunakan bermain tadi, melewati challenge tadi, melewati halangan tadi, konflik tadi. Nah, player harus punya kesempatan untuk mengimprove skillnya. Jadi harus mungkin diberi 2 kali kesempatan. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa kamu mau membuat konflik ini harus tricky ya. Maksudnya jangan terlalu banyak konflik karena nanti pemain jadi tidak nyaman, tapi juga jangan nggak ada konflik, nanti pemainnya jadi bosan. Nah, selanjutnya ada boundaries atau batasan. Nah, kamu bisa dilihat di sini ya. Di sini ada gambar bahwa ada sebuah wilayah ya, ada tembok, dan di bawahnya ini ada ruangan. Nah, boundaries itu adalah batasan tembok ini. Nah, jadi ya game kamu ini yang ruangan ini. Gitu. Nah, boundaries ini juga, nah ini contohnya. Nah, boundaries memisahkan game dari apa aja yang bukan game. Jadi yang membatasi. Seperti misalnya kamu main bola gitu ya, main bola ini
Ini misalnya nih yang tulisan boundaries ini nih, yang garis oranye ini adalah lapangan bola gitu ya. Nah, ini batasannya bahwa yang di luar dari segi 4 ini bukan merupakan in-game-nya, bukan game kamu. Boundaries itu seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Kita sampai di materi subbab yang terakhir, elemen formal yang terakhir, yaitu ada namanya outcomes. Nah, outcomes itu apa sih sebenarnya? Outcomes ini, nah outcome ini sebenarnya statement bahwa pemain itu mengalami menang, kalah, atau draw. Nah, harus ada juga misalnya status, misalnya outcome-nya. Misalnya ada bintang 3, ada bintang 2, bintang 1, apakah kamu lanjut ke next level, atau selesai, atau kamu harus mengulang game itu, nih outcome-nya harus ditulis. Beda, hati-hati, outcome dengan goals, dengan objektif itu berbeda ya. Ketika dia sudah mencapai goals, apakah outcome-nya pasti dia menang? Belum tentu. Kalau misalnya mencapai tujuan, misalnya ya bisa aja kan kalau misalnya mencapai tujuan, levelnya selesai, tapi nilainya kurang, bisa seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus di statement bahwa sebenarnya outcome ini bagaimana outcome-nya di game tersebut. Seperti itu. Nah, lalu harus ada gimana statement-nya ya. Nah, harus ada statement-nya. Nah, tipsnya untuk game itu harus juga membantu mempertahankan pemain untuk bermain di game kamu ya. Nah, kalau endless game itu harus ada reward-nya. Supaya misalnya apakah dia sudah sampai di mana, notifikasi saja. Karena kan endless kan tidak tidak ada selesainya. Gitu ya. Nah, demikianlah video tentang game elements bab formal elemen ini. Lebih kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.